Dulu biasanya kalau dana zakat tuh dikasih uangnya. Nah mungkin kalau di Desa Tani sendiri kita kasih ke mereka tuh lahan untuk mereka agar tidak di bawah aja gitu ya, tangan di atas sama tangan di bawah. Nah, mungkin salah satu visi misi kita di koperasi tadinya yang menerima zakat, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pemberi zakat muzaki. Di situ bukan ngasih makan ya, tapi ngasih pancing. Ngasih pancing ya, gitu ya. Betul. Desa Tani adalah sebuah tempat di mana zakat disalurkan dalam bentuk pertanian. Desa Tani memberdayakan petani sebagai mitra tani dengan sistem transaksi yang ada di dalamnya. Para petani di Desa Tani bisa dikatakan hampir tanpa modal sama sekali. Yuk, sekarang kita ngobrol langsung dengan para farm vengers yang ada di Desa Tani. Taniling kali ini kembali menyapa warga Taniling dengan nuansa pegunungan yang indah dan serba hijau ini, dengan beberapa tanaman horti, sayuran dengan luasan yang puluhan hektar nyampe kayaknya ya. Bersama ditemani di samping saya ada Mang Ade. Ya. Mang Ade mungkin boleh kenalan dulu dengan warga Taniling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Perkenalkan, nama saya Ade Rukmana, biasa dipanggil Mang Ade. Saya asli orang Cibodas, penduduk lokal, Kang. Kita berada di satu daerah atau satu tempat di mana di sini pusatnya atau apa ya, kayak ekosistem pertanian ya di dalamnya. Namanya adalah Desa Tani. Desa Tani. Dan kebetulan Mang Ade ini adalah direktur utamanya. Gitu. Amin. Oke, Mang Ade, boleh diceritakan latar belakangnya terbentuk Desa Tani itu gimana sih? Kisahnya itu gimana dulu ya? Awalnya dari ya pahitnya kehidupan Mang Ade sih, Kang. Mang Ade dulu backgroundnya di dunia yang cukup hitam ya. Mang Ade sempat kecanduan selama 14 tahun. Dan Mang Ade banyak ditempa mental Mang Ade di sana. Dan akhirnya Mang Ade berubah. Yang akhirnya Mang Ade memutuskan setelah nyaman di yayasan terdahulu ya. Mang Ade bergerak di bidang narkoba sama follow up HIV/AIDS. Akhirnya Mang Ade mengundurkan diri, akhirnya Mang Ade memilih menjadi petani, Kang. Terjun pertanian ternyata nggak semanis yang Mang Ade bayangkan. Jadi Mang Ade itu cuma dijadikan objek saat Mang Ade terjun ke pertanian. Itu benar-benar Mang Ade rasakan ya. Nah, dalam perjalanan Mang Ade banyak belajar, dan akhirnya setelah sedikit mandiri, Mang Ade suka-suka bantu petani kecil, Kang. Ternyata di lapangan tuh selalu banyak masalah. Yang utama itu masalah attitude, Kang. Masalah attitude-nya para petani. Dan Tuhan terus memberikan pembelajaran terhadap Mang Ade. Akhirnya 2018 terbangunlah konsep Desa Tani. Dan benar-benar bersyukur Mang Ade dipertemukan sama Dompet Duafa, Kang, 2018 itu. Yang mendanai konsepnya Desa Tani. Nah, terus bertumbuh, mungkin sedikit berprestasi, berdampak terhadap masyarakat. Banyak lagi lembaga lain yang berkolaborasi, Kang. Terus tumbuh lagi koperasi taninya, Kang, kelembagaannya, karena kita ingin merasa kita dilindungi gitu kan. Dan sekarang inisiatif membuat sebuah lembaga, yaitu koperasi Koperasi Produsen Agronatif Pertama Indonesia. Nah, Desa Tani dalam perjalanan, Mang Ade sama teman-teman punya inisiatif untuk bisa akses lahan negara, Kang, yaitu lahan PTPN. Dan alhamdulillah 2022 terrealisasi per Februari. Kita pindah ke tempat ini seluas 10 hektar dan sekarang ada 44 penerima manfaat langsung. Ya, bersyukur sekarang kita bisa bertahan sampai di angka tahun ke-6. Itu sih, Kang, yang Mang Ade rasakan. Habis keluar dari yayasan tuh, kenapa sih Mang Ade ada apa ya, muncul ide untuk pengen membantu petani atau malah pengen jadi petani gitu?
Apa ya? Ya kayaknya darah daging ya yang manggil ya, karena ayah Mang Ade petani dan beliau juga lama di Unpad hampir 11 tahun. Kayak ngidam Kang, ke impi-impi, akhirnya Mang Ade resign di yayasan terdahulu ya. Akhirnya Mang Ade memutuskan jadi petani, dan yang Mang Ade tadi bilang, Mang Ade cuma dijadikan objek gitu kan. Mang Ade nggak pernah diedukasi dengan baik, dan banyak program-program yang emang apa ya dirasa nggak sesuai dengan peruntukannya gitu kan. Selalu lah petani itu dijadikan objek. Kenapa petani dijadikan objek? Mungkin mereka orang-orang pintar tuh menganggap ya kita bodoh, kita orang pinggiran, minimnya informasi, dan mungkin mereka berpikir wah ini nih yang paling gampang dijadikan objek gitu kan. Gitu sih Kang yang Mang Ade rasakan. Terus salah satu kasus Mang Ade berani ngomong Mang Ade dijadikan objek bagi perusahaan gitu kan. Ya nggak pernah lah dulu ya, sekarang mungkin lebih terbuka informasinya. Agronomis yang ada tuh nggak edukasi penggunaan kimia secara baik ya. Salah satu contoh pupuk 16-16 misalkan, kalau kita kalikan 3 kan 48. Oke, kita maafkan yang 2%-nya mikro yang dikandung di pupuk tersebut, tapi kan harusnya dari dulu mereka menjelaskan yang 50%-nya apa gitu kan. Nah, ternyata Mang Ade diskusi sama ahli nutrisi, ahli pupuk gitu kan. Ternyata yang 50% itu zat pembawa Kang. Zat pembawa atau coating pelindung mineral yang ada. Nah, ternyata zat pembawa itu yang kadang membuat tanah kita mengkristal dan akhirnya pH tanahnya turun. Jadi Mang Ade berpikir berpuluh-puluh tahun karena pupuk kimia itu masuk udah berpuluh-puluh tahun, rakyat Indonesia membeli pupuk untuk merusak tanahnya. Nah, sekarang mereka perusahaan-perusahaan besar itu berlomba mengeluarkan sebuah produk mikro perti, karena mereka tuh dari dulu tuh udah punya tujuan, kita rusak dulu tanahnya, kita ciptakan mikro perti, kita jual lagi ke orang tersebut kan. Sekarang kan berlomba-lomba membuat banyaklah produk-produk mikroperti sekarang kan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sekarang dari kimia udah mulai beralih ke mikroperti tersebut. Istilahnya pembenah tanah. Gitu kan. Rusak dulu, beli jual obatnya. Ya, terus ciptain pembenah tanah, dibeli lagi sama rakyat kita gitu kan. Nah, jadi memang dari tergerak hatinya ya, setelah kejadian itu kemudian pengen pahitnya udah ngerasain nih, jangan sampai alam maupun masyarakat petani ngerasain juga kayak gitu ya. betul Kang. Itu yang membuat munculnya ide untuk membuat Desa Tani ini. Betul Kang. Ini berarti inisiatornya Mang Ade sendiri atau? Dulu Mang Ade sendiri, dan akhirnya sekarang karena programnya makin membesar ya, Mang Ade punya tim Kang, punya tim yang dinamain Pampenger. Pampenger. Okay. Kayak Avenger lah, karena ada si Hulk tuh kan, si Hulk yang gede ototnya, si Flash yang cepet kerjanya, si Mr. X yang jenius, sama kita saling melengkapi Kang. Karena kita bukan seseorang yang punya kesempurnaan. Cuman masalah utama sekarang kita wadahnya. Jadi Mang Ade berharap sekarang ke pemerintah atau negara bisa hadir ke tempat kita untuk bisa wujudin cita-cita kita, untuk bisa bantu kita menyiapkan wadahnya itu gitu kan. Kalau udah wadahnya ngisinya kan ya kita bisa ikhtiar ya Kang ya, bisa terus berjamaah, terus berkolaborasi dengan lembaga lain. Oke, mantap Mang Ade. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Oke. Bismillah. Luar biasa cerita kehidupan dari Mang Ade mengenai latar belakang dari Desa Tani. Dan warga Tani jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan keliling-keliling melihat indahnya Desa Tani yang ada di sini. Luasnya berapa sih ini? 10 hektar total. 10 hektar, wow, luas banget. Totalnya. Jangan kemana-mana warga Tani, tetap stay di video ini. Saksikan kita jalan-jalan ke lahan. Berbakti untuk bangsa. Desa Tani, terus bertani. Nah, warga Taniling, akhirnya kita ketemu dengan Mang Dadan. Halo, Mang. Halo Apa kabar? Kang, alhamdulillah baik. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Saya kita orang Sunda oke. Pak ya. Nah, ini karena saya manggilnya Mang ya, karena ngikutin aja. Kebiasaan di sini aja sih Kang. Rata-rata manggilnya Mang Dadan. Nah, Mang Dadang ini adalah kakak dari Mang Ade. Mang Ade, betul, betul. Dan salah satu pengurus juga yang ada di Desa Tani. Kalau boleh tahu itu bagian apa tuh?
Kalau saya gaya-gayanya itu direktur marketing, Kang, di Koperasi Agronatif tuh. Oh iya iya. Jadi tapi kalau lebih ke pengurusan Koperasi Agronatif sih sebetulnya sekretaris. Oke, Kang, untuk konsepnya sendiri di Desa Tani, itu sebenarnya gimana sih? Kan ada koperasi tuh, terus ada beberapa support tuh. Itu konsepnya gimana? Sehingga ada beberapa greenhouse yang mungkin beda-beda ya? Itu gimana tuh? Nah, itu sebetulnya Desa Tani ya. Desa Tani itu lebih ke salah satu program pemberdayaan dari Koperasi Agronatif. Nah, kita alhamdulillah ada kerjasama dengan CSR, terus Yayasan Baitul Rumah, sama Rumah Zakat. Mayoritas sih, kalau boleh dibilang yang paling besar sih Dompet Duafa ya. Jadi kita dulu biasanya kalau dana zakat tuh dikasih uangnya. Nah, mungkin kalau di Desa Tani sendiri gitu ya, kita kasih ke mereka tuh lahan untuk mereka agar tidak di bawah aja gitu ya, tangan di atas sama tangan di bawah. Nah, mungkin salah satu visi misi kita di koperasi tadinya yang menerima zakat, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pemberi zakat, muzaki. Jadi emang awalnya tuh yang benar-benar petani masuk ke sini tuh harus benar-benar kita asesmen, kita survei ke rumahnya. Ini benar gak harus kita bantu gitu ya. Jadi di sini hasil dari evaluasi pengurus juga, itu idealnya satu orang petani itu dapat lahan 2000 meter persegi, lahan konvensional yang di luar, sama satu greenhouse ukuran 250 meter persegi gitu, Kang. Nggak ngasal ya? Nggak ngasal cari petani untuk jadi mitra di sini? Enggak ngasal. Ada surveinya juga? Ada surveinya juga. Jadi kita sebagai database juga di kita, terus emang kita niatnya juga untuk membantu petani, apalagi Lembang kan kebetulan potensi kita pertanian ya. Jadi rata-rata para petani itu nggak bisa maju gitu ya, karena kekurangan modal gitu. Karena posisi untuk, apalagi sekarang kan udah pakai mulsa plastik, itu modal istilahnya investasi awalnya agak lumayan besar kan. Nah, menarik nih, ini ternyata program bantuan, tapi bukan bantuan berupa uang atau apa, cuman bantuan berupa lahan pertanian yang Lahan memang pertanian, benar-benar betul. disurvei siapa yang membutuhkan, dan di situ bukan ngasih makan ya, tapi ngasih pancing. Ngasih pancing Ibaratnya ya, gitu ya. betul. Jadi biar Oke. biar mereka tuh bisa berkelanjutan gitu kan. Jadi akhirnya ya itu mungkin sesuai cita-cita kita yang tadinya penerima manfaat, di sini bilangnya penerima manfaat, bisa jadi pemberi manfaat untuk yang lain. Terus di sini juga mungkin kalau di perusahaan ada jenjang karir, kita juga ada. Jadi mungkin di Desa Tani itu lebih ke inkubator para petani tersebut, kita nilai yang misalkan mereka bagus perkembangannya, bagus pendapatannya, terus ke manajemennya pertaniannya bagus, itu bisa ada sistem aftercare. Jadi kalau ada investor masuk, misalkan dia punya lahan 1 hektar, nah petani yang udah lulus wisuda itu yang kita ke sana. Nanti sisanya yang di sini, yang bekas mereka tuh diganti gitu. Diganti gitu. Sama petani lain yang membutuhkan. Sebenarnya masih banyak nih petani yang harus dibantu. Cuman kan karena anggaran dan apa, akhirnya terbatas. Kalau di sini cuma buat 50 orang, seperti itu, Kang. Jadi nggak cuma di sisi ekonominya ya, Ya. panen udah gitu nggak? Ternyata ada naik jabatan, artinya wah udah bisa dipercaya nih, Dipercaya, investor ya. bisa masuk ke dia gitu. Oke. Untuk konsep dasarnya, para petani yang memang masih jadi petani yang dapat lahan berapa tadi? 2000 meter persegi. 2000 meter per sama satu petani ya? Ya, per satu Nah, itu konsepnya mereka gimana untuk pertaniannya, entah dari bibit, pupuk maupun perawatannya gimana tuh mereka? Nah, jadi konsepnya gini, jadi petani itu 2000 meter persegi itu kita udah ada hitungannya ya, Kang ya. 1000 meter persegi itu rata-rata habis 6,5 juta. Nah, 2000 itu berarti 13 juta. Nah, satu greenhouse itu di sekitaran 16 juta. Berarti hitungan hampir 28 juta untuk satu orang petani. Nah, mereka cuman tinggal nanam aja. Jadi fasilitas kita siapin, jadi kita nggak kasih uangnya. Kita kasih lahannya udah siap tanam. Nah, jadi petani tinggal nanam. Hasilnya, hasil produk mereka yang dihasilkan kita ambil. Karena kita di koperasi untuk hidup kita, untuk cash flow kita ngambil dari tradernya, jualannya. Jadi bukan ngambil dari mohon maaf proyekan ngebangun itu, bukan ya. Jadi petani itu kita siapin lahannya benar-benar murni sesuai belanja itu untuk nyiapin lahan mereka dengan jumlah tadi 28 juta. Nah, hasil panennya mereka bawa semua, cuman kita ada simpanan wajib. Maksudnya simpanan wajib yang 28 juta itu, mungkin kalau untuk greenhouse itu 5 tahun ya. Nah, itu yang 16 juta tuh biar nanti 5 tahun tuh mereka bisa ngebangun lagi. Terus yang 12 juta yang di konvensional tuh ditabung di tiap mereka panen, dipotong, maksudnya tuh buat mereka produksi lagi, bukan buat pengurus, bukan buat koperasi. Jadi biar tahun depannya mereka tuh udah disiapin lagi lahannya gitu. Soalnya kan kayak plastik, kayak greenhouse, kayak bambu, itu ada nilai susutnya.
Jadi mereka nggak harus ngerogoh kocek lagi tuh. Jadi mereka tinggal laporan aja, "Aduh, saya udah nggak layak tanam nih Pak." Tapi udah hitungan udah 1 tahun lebih untuk konvensional ya. Oh nggak apa-apa, berarti si A harus diganti, kita ganti mulsanya, kata kasih pupuk baru lagi, seperti itu. Jadi emang ada simpanan wajib, cuman bukan harus dikembalikan itu modal, tapi untuk kita memberi apa ya, kita bikin manajemennya biar kalau udah nyampe rumah kan habis itu ya. Jadi ya mungkin karena ada yang konsumtif atau seperti apa, akhirnya kita, kata orang Sunda mah, dijejehkeun, disimpan. Nah itu buat kelangsungan mereka tahun-tahun berikutnya. Nah kalau pupuk itu pas nanam kan ada pemakaian pupuk, ada pemakaian bibit yang sebetulnya mereka tanam di sini itu harus mengikuti program tanam kita. Terus dari semuanya yang udah ditanam di Desa Tani udah ada SOP-nya. Jadi mereka tuh tinggal mengikuti apa yang kita udah bikin gitu ya. Nah untuk pupuk sendiri kan itu terpisah dari pembangunan lahan sama greenhouse. Nah itu biasanya kita sistemnya yarnen Kang, bayar panen. Tapi nggak langsung 100%, misalkan 20% dulu potong. Soalnya nah itu salah satu untuk mensupport kita ada subusaha rumah saprodi kan. Nah, jadi biar bisa rumah saprodi tersebut berputar kayak gitu. Jadi itu mah dipotong langsung pas mereka panen. Artinya para petani itu di awal memang nggak mengeluarkan modal sepeser pun ya di awal. Cuman orang aja, tenaga aja. Cuma tenaga aja, betul. Harga naik turunnya sayur harusnya aman tuh. Kita kontraknya seminggu Kang. Jadi karena kita ada buyer yang misalkan udah harganya stabil, kita ke petani itu update di tiap hari Senin. Kebetulan saya tiap hari Senin tuh nyebar harga ke petani. Jadi untuk minggu ini harga ABCDEFG sekian sampai Senin berikutnya. Jadi petani itu udah aman, udah safe gitu ya. Jadi kalau misalkan ada di tengah-tengah turun atau naik, itu risiko kita koperasi. Kalau naik mungkin risiko petani, kalau turun risiko kita gitu ya, karena udah beli di atas harga pasaran seperti itu. Oke, warga Taniling, saat ini saya ingin mencari salah satu petani yang termasuk dalam mitra tani di Desa Tani ini ya. Kita tanya, gimana tuh manfaatnya mereka setelah ikut ke sini? Oh benar, gitu ya. Siap, harus ditanya. Oke, oke, terima kasih Mang Dadan. Sami-sami Kang. Oke, saya izin ke sana ya. Siap, Oke. terima kasih Kang. Desa Tani terus bertani Oke warga Taniling, saat ini saya berpindah ke greenhouse yang lain dan saya akan bertanya kepada salah satu petani langsung yang merasakan manfaat atau ikut gabung di Desa Tani ini ya. Selamat siang Bapak. Ya. Dengan siapa? Asep Tono. Asep, panggilannya siapa? Kang Tono atau Kang Asep? Kang Tono. Kang Tono ya? Iya. Oke. Kang Tono, udah berapa lama ikut gabung di Desa Tani ini? Ada 5 bulan. Oh, 5 bulan ya? Iya. Dan itu yang dirasakan manfaatnya apa tuh? Kalau di sini manfaatnya kan sendiri, misalkan ya nanam sendiri, ditaruhnya di sini, dijualnya di Desa Tani juga. Oh, enaknya di situ ya berarti ya? Iya, enaknya di situ. Kang Tono ini sebelumnya kan memang petani ya di luar sana ya? Iya. Nah itu kesulitannya apa sih petani sebelum ikut ke sini lo ya? Kesulitannya kalau di luar tuh modal. Dikarenakan nggak punya modal kan, makanya saya mau ikut ke sini. Di sini kan udah ada modal, dikarenakan pupuk modalnya kan seperti obat, bibit, itu. Makanya saya ikut ke sini, ke Desa Tani. Untuk pupuknya di Desa Tani memang sudah disediain? Dari Udah, sini? udah ada. Ntar potongnya udah berhasil. Untuk harganya lebih stabil mana tuh kalau di sini? Stabil di sini, Stabil di sini. harga iya. Nah ternyata warga Taniling, menurut Kang Tono ini manfaat ikut Desa Tani itu adalah salah satunya di modal ya, modal karena kalau mandiri cukup besar juga. Iya, iya. Dan di sini untuk modal aman, pupuk mau disediain, Iya. lahan apalagi greenhouse seperti Iya, ini iya. itu disediain. Udah Tinggal nanti disediain. untuk pupuknya bayar secara tempo atau pasca panen baru dibayar. Terima kasih Kang Tono. Sama-sama. bangsa. Desa Tani terus bertani. Kami ada untuk kita, kita bisa